Mari belajar kebenaran Alkitab bersama konsep How and Serve People. Tayangan ini berupa diskusi Alkitab. Anda dapat menyaksikan tayangan ini setiap Senin malam pukul 19 waktu Indonesia Barat di Facebook dan YouTube kami How and Serve People.
Baiklah, selamat malam untuk kita semua sahabat konsep, baik yang ada di Zoom dan juga Facebook, yang boleh bersama-sama kami bergabung pada malam ini dalam diskusi Alkitab. Dan tentunya kita bersyukur pada malam ini boleh bersama-sama bergabung kembali untuk mempelajari firman Tuhan, dan tentunya kiranya kuasa Roh Kudus akan dapat membimbing masing-masing kita. Pada saat ini kita akan memulai acara ini, kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa yang dipimpin oleh pendeta muda Maro Papa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Di malam hari ini Tuhan kami mau gunakan untuk mempelajari firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan mencurahkan hikmat dari surga kepada masing-masing kami. Secara khusus bagi pendeta muda Yeremi yang akan menyampaikan materi yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Kiranya Tuhan memberkati juga para sahabat konsep yang mengikuti tayangan ini dimanapun mereka berada. Mereka akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Semakin mengenal Engkau adalah Allah Khalik pencipta kami. Kiranya Engkau memberkati media yang kami gunakan boleh berfungsi sebagaimana mestinya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pada malam ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan bersama sahabat konsep dan pendeta Milton Pardosi. Dan malam ini pemateri kita adalah pendeta muda Jeremy Hutazulu yang adalah gembala jemaat di Jemaat Waldensia Kalimantan Timur, Bontang. Jadi beliau akan membawakan satu materi, yaitu mengenai Allah Bapa di dalam Alkitab. Adalah satu istilah yang sudah sangat sering kita dengar, namun pendeta muda Jeremy akan membahas bagaimana istilah itu ada di dalam Alkitab dan mengapa kita menggunakannya sampai sekarang. Sehingga dalam hal ini akan menambah pemahaman kita, dan tentunya di sepanjang materi kita dengar pada malam ini, jika ada pertanyaan-pertanyaan baik dari sahabat-sahabat konsep yang ada di Zoom dan juga Facebook, boleh memberinya di kolom komentar ataupun kolom chat, sehingga nanti boleh ditanyakan pada saat sesi pertanyaan. Pada saat ini kita tidak akan tunda lagi, langsung kita berikan waktu kepada pendeta muda Jeremy Hutazulu. Kami persilahkan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Apa suara saya terdengar, pendeta? Ya. Baik, selamat malam untuk kita semua, sahabat konsep, juga untuk pendeta Pardosi, baik sahabat konsep yang ada di dalam Zoom ini, ataupun yang menonton di tayangan Facebook, ataupun di channel-channel yang lain. Pada malam hari ini, sebuah kesempatan kita melanjutkan pelajaran kita selama 1 bulan ini, bertemakan kealahan dalam pandangan Alkitab. Minggu yang lalu kita telah mendengar pemaparan tentang kealahan di dalam Alkitab yang dibawakan oleh pendeta muda Ari Depari. Dan dari pelajaran itu kita mengetahui bahwa Allah adalah satu yang bersifat bukan angka, namun bersifat satu sifat itu sendiri, artinya sebagai satu kesatuan, di mana Tuhan yang adalah Tuhan yang sama-sama sebagai satu kesatuan yang menampakkan dirinya, memberitahukan tentang siapa dirinya hanya untuk keselamatan dan penyelamatan umat manusia saja tujuannya. Dan pada malam hari ini satu topik yang dengan keterbatasan sebagai manusia bisa jadi nanti ada hilang ataupun keterbatasan pemikiran, namun kita boleh belajar bersama-sama di bawah tuntunan Roh Kudus, melihat dari Alkitab apa yang disampaikan Tuhan kepada kita dalam firman-Nya. Izinkan saya terlebih dahulu untuk share screen.
Baik. Allah Bapa di dalam Alkitab. Seperti tadi, tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan seperti apa Tuhan itu yang rela dan mau untuk menyelamatkan umat manusia. Sebab itu, ayat inti dari pelajaran kita malam hari ini, Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sudah kita tahu bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan melihat Allah Bapa dalam Alkitab. Saya coba membantu memaparkannya dengan 3 poin. Yang pertama, makna kata Bapa pada kealahan. Yang kedua, Allah Bapa dalam kitab Perjanjian Lama. Dan yang ketiga, Allah Bapa dalam kitab Perjanjian Baru. Kita masuk pada makna kata Bapa pada kealahan. Ayat yang pertama di dalam Alkitab yang menuliskan tentang Tuhan sebagai Bapa tertulis dalam Ulangan 32 ayat 6. Berbunyi demikian, demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ayat ini ditulis oleh Musa sebelum atau menjelang akhir dari riwayat hidupnya, sebelum Tuhan memberikan izin untuk dia beristirahat, di mana Tuhan disebutkan sebagai Bapa, di mana Musa menuliskan Tuhan itu, atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah YHWH, Yahweh, sebagai Bapa. Apa yang membuat Musa mengenal Tuhan sebagai Bapa adalah kita bisa lihat dari 3 kata kerja yang dilakukan, yaitu yang pertama menciptakan, yang berikutnya menjadikan, dan menegakkan. Bapa yang telah menciptakan bangsa Israel, ataupun dalam bahasa aslinya adalah Kanah, menjadikan bahasa aslinya adalah Asah, menegakkan artinya adalah Kun. Kita akan melihat bahwa 3 aktivitas yang Tuhan lakukan kepada Musa dan bangsa Israel. Kanah yang berarti bisa saja untuk mendapatkan, memiliki, atau membeli, atau memiliki. Jadi satu proses di mana yang dulu bukan milik dia, ataupun dulu sempat hilang, tapi sekarang menjadi miliknya. Yang kedua adalah asah, atau do, melakukan, make, bisa menjadikan atau membuat. Yang ketiga tadi menegakkan, ataupun untuk meneguhkan atau mengarahkan di jalan yang tepat. Kita akan lihat kembali, ternyata ketiga aktivitas tadi, menegakkan, menciptakan, menjadikan, menegakkan, tertulis juga di dalam kitab Keluaran 15 ayat 16 dan 17. Latar belakang ayat ini adalah ketika bangsa Israel baru saja lewat dari pengejaran bangsa Mesir, di mana mereka baru lewat dari Laut Teberau. Dan ketika mereka selesai lewat Laut Teberau, Musa dan bangsa itu menyanyikan nyanyian, di mana ayatnya berkata, ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu, sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Ketiga kata yang diberikan warna merah memiliki di dalam bahasa Inggris sebuah penerjemahan yang sama, di mana bila mana kita coba memeriksa bahasa aslinya, purchase atau yang sama-sama juga kanah, seperti di Ulangan 32 ayat 6. Made sama seperti yang di Ulangan 32 ayat 6, namun yang dipakai di sini adalah Paal. Established yang sama juga digunakan kata yang sama kun. Namun kita boleh melihat bahwa Paal memiliki kurang lebih arti yang sama dalam bahasa Indonesia. Melakukan, menjadikan, membuat, sebagai pelaku atau seorang yang telah membuat itu. Jadi dari ketiga aktivitas yang Tuhan lakukan, kenapa sampai Musa menuliskan
Tuhan ini seperti Bapa. Inilah yang Tuhan lakukan, di mana mereka sadar bahwa bangsa Israel dulu bukan siapa-siapa, hanya budak, namun Tuhan ambil, Tuhan seperti memiliki kembali bangsa Israel ini. Dan Asah atau Paal, Tuhan membuat perjalanan kehidupan bangsa Israel ini, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang melakukan dari setiap perjalanan kehidupan bangsa Israel. Dan Kun untuk meneguhkan atau mengarahkan perjalanan bangsa Israel dari awal sampai akhir. Sehingga ada satu komentator Alkitab, kita bisa lihat di Clark's Commentary, beliau memberikan satu komentar ada dengan frasa sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Bukan sampai Laut Merah, karena peristiwa itu sudah dirayakan. Karena bangsa Israel waktu itu baru saja selesai lewat dari Laut Merah. Tetapi sampai lewat padang gurun dan sungai Yordan dalam rangka untuk dibawa ke tanah perjanjian. Jadi ketiga aktivitas tadi terpampang dalam perjalanan bangsa Israel, di mana mereka dulu bukan siapa-siapa tapi jadi miliknya Tuhan. Mereka berjalan selama 40 tahun di padang belantara, Tuhan yang menjadikan semuanya indah pada waktunya dan akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Oleh sebab itu, dari pelajaran tentang ayat tadi, kita melihat bahwa makna kata Bapa pada kealahan, yang pertama, sebuah hubungan antara Allah dan umatnya, di mana Allah disebut sebagai Bapa karena yang pertama, Allah telah mengambil umat yang berdosa menjadi anaknya. Yang kedua, Allah yang membuat umatnya mampu menjalani perjalanan kehidupan. Yang ketiga, Allah yang menegakkan umatnya sampai pada tujuan akhir. Masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya. Allah Bapa dalam kitab Perjanjian Lama. Kita akan melihat beberapa konsep Bapa anak antara seperti hubungan Tuhan dengan umatnya seperti layaknya Bapa dan anak. Ada di sini konsep Bapa anak yang menunjukkan kuasa penciptaan. Ayatnya tertulis dalam Yesaya 64 ayat 8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Nabi Yesaya mengakui, menuliskan, diberikan ilham bahwa Tuhan yang adalah Bapa adalah pencipta yang membentuk. Dan dalam Maleakhi 2 ayat 10, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Jadi dalam hubungan ini mereka sadar bahwa kita manusia yang ciptakan adalah Tuhan. Yang bagi mereka adalah seperti Bapa itu sendiri. Berikutnya konsep Bapa anak yang menunjukkan kasih sayang. Ayat yang sering kita pakai, Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sayang kepada umat yang takut akan Dia. Konsep yang menunjukkan ada kasih sayang di dalam hubungan itu. Dan berikutnya yang menunjukkan ada perlindungan dan pertolongan dalam hubungan Bapa anak tersebut. Yang pertama, Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang berikutnya lagi, Mazmur 68 ayat 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Sambil kita melihat pelajaran konsep ini tentang hubungan Bapa yang menunjukkan kasih sayang, perlindungan, pertolongan, kita bisa melihat bahwa Tuhan ini melindungi ataupun peduli kepada hampir setiap lapisan manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian ada konsep Bapa anak yang tidak berubah dan selalu menyertai manusia. Kita bisa buka nanti dalam Alkitab kita bisa catat, kita bisa pelajari. Yesaya 41 ayat 4 dan 10. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Kemudian konsep Bapa yang memberikan kekuatan. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi sambil berjalan hidup, ada orang yang dapat kekayaan, ada orang yang sedang takut, mereka ingat bahwa ada Tuhan yang melindungi mereka, yang adalah Bapa mereka. Dan berikutnya Bapa anak yang menunjukkan rasa hormat. Seorang anak menghormati bapaknya. Seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan ingin agar kita manusia menghormati Dia. Agar kita takut, bukan takut seperti yang kita rasakan takut terhadap manusia, namun takut karena kita rasa kehikmatan, kehormatan yang Tuhan miliki. Kemudian menunjukkan keselamatan daripada Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi, kemudian ada juga nubuatan mengenai kelahiran Yesus. Di dalam Perjanjian Lama, yang mana Yesus di sini dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan Bapa yang kekal itu pun diberikan kepada anak yang telah lahir untuk kita. Yang mana kita tahu ini adalah nubuatan mengenai kelahiran Yesus Kristus. Jadi berdasarkan ayat-ayat dalam kitab Perjanjian Lama tadi, sebutan Bapa merujuk kepada satu, hubungan kasih sayang antara Allah dan umat manusia. Yang kedua, tadi dituliskan ada penulis-penulis Alkitab yang menyebut Tuhan itu sebagai Bapa atau Yahweh itu sebagai Bapa. Ada juga yang menyebut Elohim, El atau Allah, di mana mereka juga menyebut itu sebagai Bapa. Anak yang akan lahir itu juga disebut sebagai Bapa. Ini membuktikan bahwa oleh sebab itu, Bapa dalam kitab Perjanjian Lama ditujukan kepada kealahan yang sayang dan peduli kepada manusia. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, Allah Bapa dalam kitab Perjanjian Baru. Satu Allah Bapa. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan oleh Rasul Paulus, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Kita sekarang sudah masuk dalam Perjanjian Baru, di mana bahasa yang digunakan adalah bahasa Yunani. Hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Sini ada beberapa sedikit tentang arti dari kata Theos sebagai Tuhan atau Allah yang tidak berawal, yang disebutkan juga sebagai pencipta, pemilik segala sesuatu. Kita akan melihat hubungan Bapa Anak kepada Yesus, karena Yesus kerap kali disebut sebagai anak Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, di New King James Version, Yesus dituliskan di situ sebagai His only begotten Son. Begotten yang dalam bahasa Indonesia kalau kita mau terjemahkan diperanakkan. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 35, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri bahwa Roh Kudus akan turun atas Maria dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, yaitu yang disebut dengan Maria. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi hubungan Bapa Anak pada Yesus ini unik karena Allah yang Maha Tinggi, Roh Kudus yang memberikan, yang memampukan Maria untuk bisa mengandung. Itu sebabnya disebut sebagai anak Allah. Kemudian dalam perjalanan kehidupannya, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa."
Dalam Yohanes 5 ayat 36, segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang ku kerjakan sekarang. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus memiliki tugas di mana kita tahu bahwa kita umat manusia ada jurang pemisah. Di dalam Yesaya 59 ayat 2 katakan, itulah dosa yang pemisah antara kita dan Bapa. Yesus datang agar kita bisa datang kepada Bapa. Kemudian ada satu praktik yang Yesus lakukan, Markus 14 ayat 16, pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Seorang penulis dalam satu artikel Our Father menuliskan ayat ini mengungkapkan paling tidak ada dua ide pokok. Pertama, Allah adalah pengasih. Bapa yang peduli cukup berkuasa untuk melepaskan anaknya dari apa yang sedang dihadapinya. Bapa sanggup untuk melepaskan Yesus. Kedua, Bapa itu bijaksana dan mengetahui apa yang terbaik bagi anaknya dan para wakilnya. Kehendaknya harus dihormati. Yang kedua adalah Bapa itu sangat bijaksana dan tahu apa yang terbaik buat anaknya. Dan di sini ia tuliskan yang menarik adalah penderitaan salib, dan salib itu sendiri tidak akan mematahkan hubungan Bapa anak antara Yesus dan Bapanya. Karena dengan hal itu kasih Bapa akan dinyatakan. Sekarang kita masuk pada hubungan Bapa anak antara Allah dan manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Kenapa kita disebut anak Allah? Di sini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima firman yang datang menjelma sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita percaya sama Yesus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita tahu bahwa ini bukan tentang hubungan jasmani antara pria dan wanita. Namun ini Tuhan yang memberikan gelar tersebut kepada kita, anak Allah, anak-anak Allah. Kalau kita percaya kepada Yesus. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dulu pada saat kita masih dalam keberdosaan, kita diperbudak oleh dosa. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita dibebaskan dan dianggap sebagai anak Allah. Oleh sebab itu roh kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Galatia 4 ayat 6 sampai 7, karena kamu adalah anak Allah, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris Allah. Kalau kita adalah anak Allah, kita juga adalah ahli-ahli waris Allah. Di mana dalam King James Version dituliskan, kita ini jadi ahli waris melalui Yesus Kristus saja. Seorang penulis yang sama dalam artikel yang sama, Angel Manuel Rodriguez, merujuk kedua ayat ini, Roma 8 ayat 15 dan Galatia 4 ayat 6, menunjukkan bahwa praktik Yesus dalam memanggil Allah itu Aba Bapa sangat penting digunakan oleh Paulus. Kita tahu Aba Bapa itu adalah dalam bahasa Ibrani. Namun, ini tetap dituliskan oleh Rasul Paulus dalam bahasa Ibrani kepada jemaat yang dia layani, walaupun mereka berbahasa Yunani. Hal itu penting karena menunjukkan Allah yang Maha Kasih, berusaha untuk mengadopsi orang berdosa menjadi keluarganya. Di kedua ayat tersebut, melalui Roh Kudus yang mereka telah terima saat dibaptis, orang yang percaya diberi kuasa untuk memanggil Allah itu Aba, Bapa, yang artinya menjadi bagian dari keluarga Allah yang sangat mengasihi manusia.
Status anak yang dimiliki jemaat Galatia didasarkan pada pekerjaan penebusan Yesus. Sedangkan jemaat di Roma menekankan pengadopsian yang memampukan kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Dan dari terminologi ini berbicara mengenai Allah yang peduli kepada manusia, yang menopang kita pada saat kita kesusahan dan yang setia. Sebagai anak-anak kita memiliki warisan surgawi. Hubungan Bapa Anak antara Allah dan manusia. Dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tuhan menganggap kita, umat-umat manusia yang jatuh dalam dosa, sebagai anak-anak. Bahkan Tuhan yang mendamaikan, Tuhan yang mempunyai inisiatif terlebih dahulu dengan Yesus Kristus yang mau untuk berkorban buat kita semua. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hubungan ini menjamin keselamatan umat manusia. Karena Tuhan telah memperdamaikan kita. Seperti dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan. Kita hanya bisa menjadi anak Allah hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sama seperti yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Allah Bapa dalam perjanjian baru. Allah Bapa adalah Allah yang peduli dan penuh kasih. Allah Bapa dikenal dan dapat ditemui melalui Yesus Kristus. Allah Bapa memberi kuasa cuma-cuma bagi orang yang percaya kepada Yesus supaya kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Dan Allah Bapa menjadi sumber kehidupan dan keselamatan orang yang percaya kepada anaknya. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, Allah Bapa adalah Allah yang mengambil orang berdosa menjadi anaknya, menjaga selama perjalanan hidup mereka, dan memberi keselamatan kepada anaknya. Allah Bapa yang dikenal sebagai pencipta, penopang, penuh kasih sayang, dan seterusnya yang kita bisa dapatkan pada saat perjalanan kita belajar dari firman Tuhan. Baik itu yang ditulis dari zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, sekarang dan selamanya. Allah berkenan menjadi layaknya seorang bapa bagi manusia untuk menyatakan melalui Yesus Kristus betapa Dia ingin menjamin kehidupan dan keselamatan umat manusia. Dan yang terakhir, Allah Bapa dari dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Demikianlah pemaparan ataupun pelajaran singkat yang saya boleh bagikan. Bila mana ada pertanyaan tambahan dari teman-teman semua, dari Pendeta Pardosi, kami persilakan, kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pendeta Muda Jeremy Hutsajulu yang sudah memberikan satu materi yang cukup baik untuk kita, sehingga kita memahami konsep dan sebutan Allah Bapa yang sebenarnya sudah kita tahu dan dengar sebelum bahkan kita bisa membaca Alkitab, mungkin kalau kita hidup sebagai orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga Kristen. Dan pada malam ini kita lebih memahami kenapa itu digunakan, ya. Kenapa Allah Bapa ini menunjukkan bahwa status itu tidak berhubungan dengan konsep anak dan bapa yang dimiliki oleh manusia, dan bahkan banyak jadi pertanyaan bagi orang-orang yang tidak mempercayai Alkitab, mengapa bapa bisa punya anak dan lain sebagainya. Sehingga dalam pembahasan yang cukup sistematis ini kita akan lebih memahami, dan tentunya yang pertama kita menjadikan pelajaran ini untuk meningkatkan iman kita dan juga memahami siapa Tuhan kita. Dan tentunya ini juga kita pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang masih belum mengetahui. Dan tentunya pada malam ini kita
memberikan waktu untuk diskusi dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh konsep dan juga Sir Pendeta Milton Pardosi. Dan yang pertama saya bisa lihat satu pertanyaan dari Zoom. Di sini ditanyakan, kita ini jadi anak Allah di dalam Roma 8 ayat 15. Yesus disebut juga anak Allah di dalam Markus 1 ayat 1. Apa bedanya? Ya. Apakah posisi anak Allah yang dimiliki oleh Yesus dengan posisi anak Allah yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan, manusia, sama atau beda? Begitu kira-kira pertanyaan yang kita dapatkan, dan kami berikan waktu kepada Pendeta Muda Jeremy Huta-Julu untuk menjawab, sambil nanti akan dilengkapi dan ditambahi oleh Pendeta Milton Pardosi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Terima kasih pertanyaan yang telah disampaikan. Apa perbedaan ketika kita disebut sebagai anak Allah dengan Yesus yang disebut sebagai anak Allah? Di situ di pertanyaan ada dituliskan di dalam Roma 8 ayat 15. Perbedaan yang tentu yang kita tahu. Satu, kita berdosa. Yesus tidak berdosa. Dan yang kemudian di dalam Roma 8 ayat 15, di New King James Version disebutkan bahwa kita ini ada menerima spirit of adoption, di mana kita dianggap diadopsi. Kita manusia yang kalau diadopsi sepertinya bukan siapa-siapa ya, tapi dianggap sebagai anaknya. Tapi ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi dikatakan, disebutkan Yesus adalah His only begotten Son. Only, hanya Dia. Oleh sebab itu disebutkan Yesus adalah anak tunggal Allah. Perbedaannya, Yesus pada saat beliau lahir bukan dari hubungan antara pria dan wanita secara fisik, namun itu adalah kuasa Roh Kudus Tuhan dan kuasa Allah yang Maha Tinggi yang diberikan kepada Maria. Perbedaannya secara singkat ada di Ibrani 4 ayat 15, di mana ia telah menjadi manusia juga, telah dicobai, hanya tidak berdosa. Mungkin itu beberapa poin. Yang pertama, Yesus lahir bukan dari hubungan fisik manusia, suami dan istri, namun dari kuasa Allah. Kita lahir dari hubungan fisik manusia yang membuat kita punya nature ataupun alamiah sebagai manusia berdosa. Yang berikutnya kita disebut sebagai yang diadopsi. Mungkin ada yang mau menambahkan, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Pendeta Muda Jeremy. Satu jawaban yang cukup baik, yang kita boleh langsung lihat ayat per ayat tadi, apa perbedaan dari sebutan anak Allah untuk Yesus dan untuk manusia. Ya, ada perbedaan-perbedaan yang cukup jelas yang boleh kita lihat. Namun jika masih ada tambahan lain dari sahabat konsep yang ada di Zoom, kami persilahkan sebelum nanti kita akan ditambahkan oleh Pendeta Milton Pardosi. Mungkin ada? Kalau tidak ada, kita langsung serahkan kepada Pendeta Milton Pardosi untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan apa perbedaan anak Allah yang disebutkan kepada Yesus dan yang disebutkan kepada manusia. Kami persilahkan. Baik, selamat malam sahabat konsep, dimanapun saudara berada. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Sir. Jelas. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Sir. Oke, selamat malam sahabat konsep yang ada di Zoom ini dan juga di yang menonton live dari Facebook ya. Supaya kita boleh dapat gambaran ya. Mari kita buka Lukas pasal 3. Silsilah dari Yesus Kristus
yang berujung kepada Adam. Lukas pasal 3:38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, dan terakhir anak siapa? Anak Allah. Jadi Adam itu disebut anak Allah juga, bukan hanya sekedar karena saudara dan saya sudah ditebus, bukan. Tapi ujungnya itu, awalnya Lukas itu mencatat bahwa Adam itu disebut sebagai apa? Anak Allah. Tetapi oleh karena dosa, maka hubungan itu menjadi apa? Renggang. Ya, menjadi renggang. Itu sebabnya konsep bapa dengan anak, hubungan antara kealahan dengan manusia itu dimunculkan kembali setelah kisah tadi yang dibacakan dalam Ulangan 32 itu, kan begitu ya? Betul pendeta muda Jeremia? Dimunculkanlah kembali di situ. Sebelum itu tidak ada ekspresi tentang bapa anak antara kealahan dengan manusia, baik pribadi maupun sekelompok orang. Nggak ada ya. Tapi kalau merujuk kepada Lukas, Adam itu disebut sebagai apa? Anak Allah. Nah, disebut anak ketika itu bicara kepada manusia, itu bicara tentang siapa sumbernya. Enos itu sumbernya siapa? Adam. Betul? Adam itu sumbernya siapa? Allah. Jadi konsep bapa anak kepada manusia itu adalah konsep kepada sumber. Ya, sumber. Ya. Tadi sudah ditambahkan dalam buku Roma itu tentang adopsi. Ya, diadopsi. Jadi adopsi itu kan berarti anak angkat ya. Ya, diangkat anak gitu ya. Karena saudara saya ini kan sebenarnya sudah mati, sudah binasa ya karena dosa itu kan. Tetapi Tuhan angkat lagi menjadi anaknya. Status kita ini kan sebenarnya sudah di PHK jadi anak. Betul enggak? Ketika saudara saya berdosa itu di Taman Eden itu, maka status saudara saya itu sudah di PHK. Di PHK itu artinya putus hubungan kekeluargaan. Bukan putus hubungan kerja, bukan putus hubungan apa? Kekeluargaan ya, atau putus hubungan kekerabatan namanya ya. Karena saudara itu harus mati, saya harus mati, Adam harus mati, tetapi oleh karena janji keselamatan Kejadian 3:15, maka kita tidak mati. Nah, itu sebabnya perlu diadopsi ulang. Ya, dimasukkan lagi di dalam kartu keluarga sorga. Bagaimana cara masuknya ke dalam kartu keluarga sorga itu? Menurut Yohanes tadi yang dibacakan pasal 1, ya siapa yang menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia disebut sebagai anak-anak Allah. Menurut Roma pasal yang ke-8, siapa yang menerima Roh Kudus Tuhan, betul begitu ya bunyi ayatnya ya? Iya, maka iya. engkau akan dimampukan untuk memanggil Allah itu sebagai apa? Bapamu. Jadi kan menerima Yesus sebagai juru selamat dan menerima Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu akan memampukan kita memanggil dia sebagai apa? Sebagai Bapa. Nah, ketika itu merujuk kepada Yesus, maka terminologi itu tidak menjadi sama. Gitu loh. Kecuali dalam satu titik, yaitu kalau merujuk kepada kelahiran Yesus, maka memang benih yang ditanamkan ke Maria itu ya berasal dari Bapa. Sehingga muncullah terminologi inilah anak yang kukasihi. Dan terminologi itu pertama sekali muncul ketika para gembala ya Maria ditemui oleh malaikat yang tadi dibacakan dalam Lukas pasal yang kedua itu. Anak yang akan lahir itu disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi kan gitu ya. Kan itu pertama sekali ekspresi itu muncul, anak Allah yang maha tinggi. Jadi malaikat memproklamirkan siapa yang akan lahir itu. Kenapa disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi? Oleh karena proses kelahiran itu, benih itu ditanamkan Allah ke dalam rahim Maria. Berarti di situ, di satu sisi ada kemiripan tentang sumber, kan begitu ya. Sumbernya dari siapa? Dari Bapa sendiri. Lalu Bapa
memproklamirkanlah itu menjadi sebuah label. Apa labelnya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian datanglah setan. Ini lebih menarik lagi. Jika engkau anak Allah, katanya kan, berarti kan dia tahu siapa ini orang. Nah, inilah label yang diberikan kepada yang lahir itu, yang adalah Mesias Juru Selamat. Tetapi hubungan anak Allah, Yesus Kristus dengan Bapa, itu tidak sama dengan hubungan kita dengan Bapa. Kalau kita diadopsi, Yesus nggak diadopsi, gitu. Seolah-olah Yesus itu pernah dikeluarkan dari kekeluargaan sorga, terus masuk lagi ke dalam seperti nasib kita ini. Enggak, jauh beda. Enggak bisa disamakan. Tidak. Kesamaannya hanya masalah sumber. Ketika Yesus lahir, maka benihnya ditanamkan. Ketika manusia lahir, ya benihnya juga ditanamkan, tapi yang menanamkan itu suaminya, kan gitu ya. Nah, suaminya. Sehingga disebut Adam itu sebagai anak Allah. Kenapa Adam disebut sebagai anak Allah? Ya memang karena keluar dari tangan Allah sendiri. Betul. Adam itu lahir bukan gara-gara ada hubungan seks bapak dan mamanya Adam. Gak ada itu. Memang itu keluarnya dari tangan Tuhan. Makanya disebut sebagai apa? Sebagai anak Allah dia. Karena memang lahirnya munculnya dari tangannya sendiri. Begitulah memahami konsep anak Allah manusia dengan kealahan. Anak Allah Yesus dengan siapa? Dengan Bapa yang di sorga. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dan kesimpulan dari pertanyaan yang sudah boleh kita dengar dan terima pada bagian yang pertama ini. Dan tentunya ini dapat menjadi satu kejelasan bagi kita bahwa konsep anak dalam sebutan kepada manusia dan juga sebutan kepada Yesus sangat-sangat berbeda, tetapi kita dapat melihat perbedaan itu juga menjadi pengertian yang baik bagi kita. Dan berbicara mengenai Yesus juga kami boleh sampaikan pada minggu depan akan dibahas lebih jauh dan detail lagi, sehingga kita akan mengerti hal-hal yang berhubungan dengan pertanyaan ini. Baiklah, saya pikir pertanyaan pertama ini sudah cukup jelas. Kita akan lihat apa masih ada pertanyaan yang lain. Di sini dalam chat Zoom kami boleh melihat pertanyaan yang lain. Pertanyaan dari Dr. Ida Bagus Koko. Dikatakan, memaknai Tuhan sebagai oknum maha kuasa mudah dimengerti. Adakah kiat-kiat membangun hubungan agar bisa memaknai Tuhan sebagai Bapa? Karena saya sering menyebut Tuhan itu sebagai Bapa, tapi masih merasa kurang memiliki hubungan Bapa anak. Jadi secara simpel mungkin pertanyaan ini, kalau menganggap Tuhan itu adalah maha kuasa, mungkin kita bisa bisa resapi dalam pikiran kita. Tetapi sebagai Bapa, ya, penekanan sebagai Bapa, apa yang saya bisa lihat, rasakan, dan mungkin ditekankan pada malam ini, sehingga hubungan Bapa dan anak dalam hubungan Tuhan dan manusia itu boleh kita lebih aplikasikan dalam hidup. Mungkin ini akan dijawab dahulu oleh Pendeta Muda Jeremy Utajulu. Ya, apa kiat-kiat yang membuat saya lebih merasakan Allah itu Bapa saya? Mungkin itu secara simpel. Kami persilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tentu yang pertama sama seperti Musa dan bangsa Israel. Pengalaman berjalan bersama dengan Yesus. Kenapa mereka bisa sebut Tuhan itu sebagai Bapa? Karena mereka lihat, kok bisa satu bangsa yang besar ini, bangsa yang adalah budak, tapi bisa keluar dari perbudakan. Kok bisa kami berjalan selama 40 tahun, sendal kami tidak pernah ganti, baju kami tidak pernah robek, Tuhan selalu melindungi. Malam ada tiang api, siang ada tiang awan. Mereka melihat sepanjang perjalanan hidup mereka, Tuhan yang selalu menyertai mereka. Kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu kita bisa melihat
kita bisa meminta Tuhan, Tuhan bukalah mata saya supaya bisa melihat kebaikan Tuhan hari demi hari. Bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan, pengalaman kerohanian kita hari demi hari. Memang banyak orang yang mengaku Kristen, namun belum semua orang yang punya pengalaman kerohanian bersama dengan Yesus. Di dalam Galatia 3 ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Itu semua dari iman kita. Memang iman berbeda dengan perasaan. Iman adalah prinsip, di mana ketika kita sadar, kita tahu bahwa kalau kita benar-benar mau mengikut pada Tuhan, kita dilayakkan sebagai anak Allah. Kita imani dan kita melihat. Sampai perjalanan sepanjang hidup kita akan melihat bahwa memang Tuhan itu sebagai Bapa buat saya. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan, Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta Muda Jeremy Utajulu yang sudah boleh menjawab pertanyaan ini, agar penekanan Bapa dalam kehidupan kita boleh lebih dapat kita rasakan. Ya, bagaimana kita dapat menganggap Tuhan itu sebagai Bapa kita. Ya, jawaban yang sudah diberikan tadi adalah kita harus punya pengalaman bersama dengan Bapa itu sendiri. Ya, satu gambaran yang menurut saya cukup tepat, karena dalam hubungan manusia sendiri pun kita bisa lihat bahwa setiap manusia itu punya ayah, punya bapa. Ya, tapi tidak semua manusia itu punya hubungan baik dengan bapa mereka. Ya, dalam masalah-masalah keluarga. Jadi banyak orang tidak menganggap orang tuanya itu bapa atau ayah karena memang hubungannya tidak baik. Ya. Jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana supaya saya menganggap Tuhan itu Bapa saya, ya. Jadi penekanan yang baik adalah punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Dalam hubungan yang baik dengan Tuhan itu, ya, dalam jawaban Pendeta Jeremy tadi, kita akan merasakan, ya, kebapaan Tuhan kita itu sebagai pencipta, sebagai alasan eksistensi kita, ya, sebagai pemelihara kita, dan bahkan sampai sekarang kita selalu diperhatikan, ya, doa-doa kita dijawab dan lain sebagainya. Jadi sifat dari pemelihara dan kuasa Tuhan yang berhubungan dengan Maha Kuasa tadi juga sangat berhubungan dengan bagaimana kita dapat merasakan kebapaan dari Tuhan itu sendiri. Mungkin ada lagi jawaban dari sahabat-sahabat konsep lainnya mengenai bagaimana, ya, apa yang harus saya lakukan sehingga Allah Bapa itu, hubungan Allah Bapa dan saya sebagai anak boleh lebih saya rasakan. Mungkin dari saya, kalau di dunia ini Bapak dengan anak itu kadang-kadang ada yang tidak akrab, ya, mungkin bapaknya ya itulah cenderung sifat laki-laki itu sebenarnya dia sayang, dia mengerti, cuman cara mengungkapkannya mungkin agak sulit, ya, kalau yang ada di dunia ini, sehingga cenderung kadang-kala anak-anak bilang kok bapak saya ini cuek sekali, ya, seperti itu. Padahal sebenarnya bapaknya itu sayang, buktinya dia bekerja dengan baik dan sebagainya. Tapi berbeda dengan Tuhan kita. Bapak kita itu sebenarnya selalu hadir, selalu menuntun kita, selalu menyertai kita. Tapi masalahnya adalah seringkali kita yang tidak peka terhadap perhatian, kasih sayang dari Bapa kita di surga. Kenapa? Kalau saya mungkin ibaratkan kadang-kala kita ini sebagai manusia, kita ini sama seperti anak-anak yang suka keluyuran, suka hal-hal dunia, sehingga kita tidak peka. Padahal Bapak itu sedang menunggu, ayo kapan kamu pulang, kapan kamu kembali ke jalan yang benar. Tapi seringkali karena kita mungkin terlena dengan dunia, ke sini, ke sana, ya, dengan hal dunia, jadinya kita yang tidak peka dengan siapa? Dengan Bapak. Maka apa kiatnya? Maka tadi sudah juga disampaikan Pendeta Jeremy dan ataupun yang sering kita dengarkan bahwa kita harus dekatkan diri. Dengan cara apa? Kita yang peka terhadap pekerjaan daripada kuasa Tuhan, ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga kita bisa akan selalu dekat. Contoh aja sederhana. Bagaimana kita mau dekat dengan Bapa kalau kita tidak ada komunikasi? Contoh berdoa.
Kita pun berdoa mungkin ya palingan doa malam sebelum tidur, doa pagi sebelum tidur. Tapi doa-doa pribadi mungkin kurang, tidak ada. Tapi bagaimana caranya? Yaitu salah satunya adalah berdoa. Kita harus setia berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga harus setia dalam mempelajari firman Tuhan supaya kita boleh peka bahwa Tuhan itu selalu hadir kepada kita. Dan yang ketiga, bagaimana kalau kita memang adalah seorang umat Tuhan, kita mau peka terhadap pekerjaan Tuhan, kita juga harus mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam penginjilan, sehingga kita akan merasakan, oh ternyata Tuhan itu menyertai saya, Bapa itu sangat dekat dengan saya. Dan apabila ketika kita memiliki masalah, Tuhan izinkan masalah itu terjadi kepada kita, disitulah kadang-kala kita jadi merasa, oh ternyata Tuhan itu selalu hadir ya. Di saat kita lagi terdesak, tapi tiba-tiba ada pertolongan, rasanya aduh enak sekali ya. Tapi bayangkan saudara kalau kita rasanya aman-aman, adem ayem gitu ya, tenang-tenang saja. Kita tidak merasakan. Tapi di saat ada tekanan, disitulah kita akan merasakan benar-benar Bapa itu selalu hadir kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Pekalah terhadap pekerjaan kuasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Muda Adrian Runesi yang sudah menambahkan juga bahwa ada satu penyebab besar kenapa kita sangat sulit menganggap Tuhan itu Bapa kita adalah karena dosa. Ya, karena diri kita yang memang cenderung berdosa sehingga pemikiran kita menganggap Tuhan sebagai Bapa kita sering lupa dan hilang. Ya. Bahkan sesuai dengan pertanyaan ini tadi merasa kurang. Ya, bagaimana sih begitu? Jadi melengkapi jawaban yang sudah diberikan oleh Pendeta Jeremy tadi, bahwa kita akan bisa melihat bagaimana hubungan Tuhan sebagai Bapa itu boleh benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai istilah di dalam doa-doa atau ibadah-ibadah, bukan hanya istilah hanya di dalam bahasa-bahasa Alkitab, tetapi sebagai sesuatu yang nyata, ya, yang rasanya punya Bapa. Karena menurut saya pada umumnya, walaupun tidak semua orang tahu bagaimana rasanya punya Bapa yang baik itu, ya, bagaimana Bapa yang ideal itu semua orang tahu, dan itu semua bisa kita dapatkan dari Tuhan kita yang kita sebut sebagai Bapa kita. Mungkin ada lagi yang lain, kalau tidak ada kita serahkan kepada Pendeta Milton Pardosi, bagaimana saya bisa lebih merasakan lagi Bapa itu benar-benar Bapa saya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih ya. Ada di sini yang punya Bapak tiri nggak? Belum ada ya? Oh ada. Oke ya. Nah, jadi mungkin Pendeta Muda Herjai dari Malaysia ini yang lebih paham. Bagaimana saudara akhirnya boleh menerima Bapak tiri saudara itu menjadi seolah-olah Bapak saudara. Ikatan darah nggak ada. Hidup Anda bertemu dengan dia sudah dewasa, ya, bukan dari bayi ya. Kalau dari bayi itu agak berbeda lagi cara memahaminya gitu. Tapi kalau sudah dewasa itu tidak mudah, saudara. Betul, Pendeta Muda Herjai? Mudah atau gampang? Lalu Anda memeluk ayah tiri saudara itu seperti memeluk ayah kandung? Susah, Sir. Susah kan? Iya. Ya kenapa susah? Ya karena kan baru ketemu setelah besar ya. Ya. Butuh lama itu untuk seorang bapak bisa dekat kepada anak tirinya gitu ya. Butuh lama itu, enggak gampang. Mungkin sang bapak itu dia rindu membuka hatinya, tapi sang anak belum tentu mau ya. Apalagi kalau ibunya itu menikahnya tidak konsultasi dulu sama anaknya. Oh, itu tambah lebih parah lagi tuh ya. Lebih rumit lagi tuh diskusinya itu ya. Akhirnya anaknya mungkin jadi lari dari rumah dan sebagainya. Nah, coba saudara bayangkan, begitulah kita dengan Bapa kita yang di sorga itu. Ketemu tidak pernah, ya, tapi merasakan bahwa saudara dapat napas dari dia, gitu ya. Jadi ini kan menarik ya, Bapak tiri kan gitu ya, kasih uang belanja kepada istrinya, uang belanja itu kasih makan kita, tapi kita nggak mau memeluk dia sebagai Bapak kita. Kan begitu kira-kira polanya ini sekarang ya. Tapi kita tetap tinggal di rumah itu.
tapi tidak mau menganggap dia sebagai bapak kita, tapi uangnya mau gitu. Ya, karena kita belum punya uang, jadi tetap mau terima uangnya, mau makan makanan yang disiapkan oleh ibu kita yang uangnya adalah dari suaminya yang baru, tapi kita seperti masih malu memanggil dia bapak, bercerita sama dia dan lain sebagainya. Padahal sang bapak itu selalu berusaha untuk apa? Untuk mendekat kepada kita. Saya bicaranya bapak tiri yang baik ya, bukan bapak tiri yang preman ya, bukan ya. Saya bicara bapak tiri yang baik. Dia selalu berusaha untuk membuat yang terbaik bagi kita, tapi kitanya belum bisa menerima karena itu orang asing kan bagi kita, asing dia. Ya. Dia sudah merebut tempat tidur bapakku, padahal bapaknya udah mati. Terus mau diapain direbut-rebut, kan gak ada yang direbut, orang sudah mati bapaknya kan. Ya kecuali bapaknya itu bercerai, mungkin bisalah dibilang bapak yang baru itu merebut tempat bapak saya. Nah, tapi lama-kelamaan ketika sang ayah ini terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak itu, terlebih ketika anak itu betul-betul dalam kesusahan dan anak itu akhirnya mengerti, meskipun dia selalu menolak sang bapak, tapi sang ayah itu selalu memberikan yang terbaik melalui istrinya yang adalah ibu dari anak ini, akhirnya anak itu pasti akan terbuka. Khususnya contohnya tiba-tiba sang ayah ini akhirnya menjadi pendonor ginjal bagi sang anak. Contohnya ya, saya ambilnya yang contoh ekstrim-ekstrim lah ya. Ayah ini menjadi pendonor mata untuk anaknya yang buta. Contohnya ya, karena ada kecelakaan gitu ya. Lalu sang ayah ini mengorbankan matanya untuk anak ini supaya dia bisa melihat dan sebagainya. Terbuka nggak hati anak itu? Pasti terbuka. Nah, tadi ini masalah pengalaman, itu saya mengamini bahwa semakin banyak yang kita alami dalam hidup ini, bagaimana kita berjalan sama Tuhan, maka itu akan semakin semakin lebih dekat kita merasakan Bapa. Karena Bapa itu sudah tanda kutip ya, menurunkan derajatnya dari Allah menjadi Bapa buat kita. Tanda kutip ya, menurunkan derajatnya ya. Sehingga dia itu lebih senang dipanggil Bapa. Ya, Yesus pun mengajarkan kita Bapa kami yang di sorga. Dia kan sudah turunkan derajatnya itu, tanda kutip ya, tanda kutip. Kenapa? Jadi dia sudah mau mendekat kepada manusia supaya manusia itu tidak merasa terasing. Allah jauh nggak tahu di mana itu kan. Tapi kalau dibilang Bapa berarti kan dekat. Ya. Nah, marilah kita baca beberapa ayat. Roma pasal 8 ayat 15 tadi ayat yang disampaikan. Ya. Nah ini yang penting dasarnya ya. Roma 8 ayat 15. Ya, boleh saja kita memanggil Allah itu Bapa, tapi seperti tidak meresap di hati. Ya karena ini ada masalah. Masalahnya itu di sini ya. Roma 8 ayat 15. Ada yang mau bantu baca supaya kelihatan saudara aktif lah ya. Nggak usah terus-terus melihat saya sendiri gitu nanti tidak enak. Saya bacakan, Sir. Ya, boleh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15 atau 13? 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oke, jadi apa syaratnya supaya saudara merasa dekat memanggil Allah itu Bapa? Syaratnya apa? Menerima roh. Iya, kalau nggak ada Roh Kudus, manggil bapaknya itu seperti kering gitu. Ya seperti tadi anak tiri manggil bapak angkatnya itu, ya kering gitu ya. Ini siapa? Ya bapak saya gitu. Oh, gimana hubungannya? Baik? Ya biasa-biasa saja gitu. Ya karena apa? Nggak ada kasih di dalamnya kan, jadi hambar dia manggilnya kan gitu ya. Saya bawa terminologi bapak tiri dengan anak tiri itu supaya saudara memahami gitu loh. Anak tiri memanggil bapak tirinya itu bapak gitu, tapi hambar manggilnya karena dia belum belum connected dengan hati bapaknya, belum ya. Nah kita ini bisa connected dengan hati Bapa, syaratnya Roma 8 ayat 15. Kalau apa katanya? Roh Kudus. Ya, coba baca Judas ayat 20. Kita memanggil Bapa itu kan dalam doa ya. Walaupun kita bicara Bapa di sorga itu tetap sebuah doa ya. Judas 20 ya. Boleh baca?
Saya bacakan. Ya, ya, boleh. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20. Kalau itu enggak ada, enggak bisa. Roh Kudus itu harus ada. Jadi Roh Kudus inilah yang mengkonek hati saudara dengan hati Bapa yang adalah Allah kita itu. Lalu yang terakhir adalah 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 9. Ada? Mau baca? 2 Yohanes 1 ayat 9. Gak ada yang mau baca, Rindu? 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Oke, jadi apa itu syaratnya? Supaya saudara boleh rasa dekat memanggil Bapa itu. Tinggal di dalam Kristus. Ya, saudara harus tinggal di dalam ajaran mereka. Ajaran Kristus. Kan jelas itu. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ajaran Kristus, maka dia memiliki Bapa, dia memiliki Anak. Ya. Jadi ketika saya sudah dikendalikan Roh Kudus sehingga saya berdoa dengan Roh Kudus memanggil Bapa itu, maka itu akan terasa apa? Ada sesuatu di dalam hati terhubung dengan Bapa itu. Lalu yang kedua, ketika kita belajar untuk mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, ajaran Kristus, maka Bapa itu ada dalam hati saya, ya, ada dalam hati saya. Begitulah pengalaman yang saya boleh bagikan. Terima kasih. Terima kasih tambahan yang sudah diberikan oleh Pendeta Milton Pardosi yang cukup menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita boleh mengarahkan pemikiran kita, pandangan kita untuk menganggap Bapa itu, Tuhan itu sebagai Bapa kita dan merasakannya. Satu petunjuk yang cukup jelas yang akan boleh mengarahkan kita setelah kita mempelajari pelajaran ini untuk dapat lebih menganggap tadi ya, kalau merasa kurang, lebih lagi untuk dapat merasakan posisi Tuhan itu sebagai Bapa kita dalam hidup. Sehingga tentunya akan membuat hubungan kita lebih baik dan kita pun pasti lebih setia lagi dalam mengikut Tuhan. Baiklah, di Zoom saya lihat tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Mungkin secara langsung ada sobat-sobat dari sahabat konsep yang memberikan pertanyaan yang didapatkan dari Facebook atau dari media-media lain, kami persilahkan. Apakah masih ada pertanyaan kita tentang Allah Bapa di dalam Alkitab? Jika tidak ada, mungkin pada saat ini kita akan tiba di closing statement. Yang pertama tentunya Pendeta Jeremy Huta-Julu akan menutup dengan satu kesimpulan akhir ataupun pernyataan akhir mengenai materi yang sudah kita terima pada malam ini, dan setelah itu kita juga akan mendapatkan kesimpulan dan pelajaran yang akan diberikan oleh Pendeta Milton Pardosi mengenai satu materi yang sudah kita boleh terima pada malam ini mengenai Allah Bapa di dalam Alkitab. Kami persilahkan Pendeta Muda Jeremy Huta-Julu. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement, Allah Bapa telah memberikan kepada kita pengetahuan tentang dirinya supaya kita boleh diselamatkan. Tuhan tidak susah untuk dikenal. Kita bisa mempelajarinya dari firman Tuhan, melihat dari keindahan alam di sekitar kita, pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Walaupun tadi kita melihat ada beberapa pelajaran tentang bahasa asli,
itu membantu kita untuk melihat. Namun kita pun dapat mempelajarinya dari Alkitab kita hari demi hari. Karena Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Karena ini bersumber dari Allah. Firman Tuhan, Allah Bapa, yang memberikan kepada kita kesempatan, umat manusia yang hilang jatuh dalam dosa, untuk kembali menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Sehingga satu kesempatan nanti kelak, bila mana Yesus datang kedua kali dengan kemuliaan Bapanya, kita akan melihat inilah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Allah Bapa dapat dikenal, tetap sama, sayang kepada umat manusia, dan mau supaya kita semua selamat. Demikian yang saya boleh sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Muda Jeremy Utajulu dalam kesimpulan akhir yang sudah boleh kita terima. Dan yang terakhir kita dengarkan dari Pendeta Milton Pardosi. Kami persilahkan. Baik, selamat malam dan terima kasih saudara-saudara sahabat konsep baik di Zoom ini dan juga di live melalui Facebook ya. Di perjanjian lama ketika kita mendengar ekspresi Bapa ya, itu tidak otomatis merujuk kepada oknum tertentu dalam kealahan. Seperti kita memahami di perjanjian baru, yaitu ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus. Jadi kealahan itu memperkenalkan dirinya kepada Israel dalam Ulangan 32 itu sebagai akulah Bapamu. Itulah kealahan itu. Tidak merujuk kepada Bapa seperti yang kita dapatkan di perjanjian baru. Ya kealahan itu Bapa. Hubungannya itu yang ditekankan, bukan oknumnya siapa. Ini perlu dipahami baik-baik. Nah, kealahan itu yang mendekatkan dirinya kepada manusia dengan istilah Bapa, itulah YHWH itu. Sehingga YHWH itu di perjanjian lama tidak merujuk kepada oknum tertentu. Tetapi itulah kealahan. Jadi supaya kita boleh pahami baik-baik, kalau di konsep perjanjian lama seperti itulah dia. Tetapi di perjanjian baru, maka konsep itu, kealahan itu yang memperkenalkan dirinya kepada Israel di Ulangan 32 sebagai akulah Bapamu, sekarang menjadi ada istilah Bapa, ada istilah Anak, dan ada istilah Roh Kudus. Istilah Bapa Anak itu yang memproklamirkan adalah oknum-oknum yang berasal dari sorga atau mantan penghuni sorga. Ya. Kalau saudara masih mau melawan lagi sama mantan penghuni sorga, berarti saudara itu lebih jahat dari mantan penghuni sorga itu. Ya. Karena yang mantan penghuni sorga itu saja mengakui bahwa ini adalah anak Allah. Ya. Lalu kalau ada orang yang tidak mau mengakui Yesus sebagai anak Allah, berarti dia lebih parah dari mantan penghuni sorga itu. Ya kan saya tidak usah sebut ya siapa itu mantan penghuni sorga ya. Karena Bapa menyatakan inilah anakku, ya berarti disitulah muncul hubungan antara kealahan itu dalam konteks perjanjian baru. Malaikat katakan kepada Maria, inilah anak Allah yang maha kuasa. Dan setan sendiri beberapa peristiwa ketika Yesus mengusir setan, maka setan selalu katakan, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah. Ya kan? Jadi udah selesai di situ aja kita. Kalau kita menolak hubungan Bapa Anak itu, berarti kita ini lebih parah daripada mantan penghuni sorga itu. Nah, saya nggak mau lebih parah dari dia lah. Saya mau lebih baik dari dia lah. Makanya saya menerima hubungan itu sebagai Bapa Anak dalam konteks Yesus menjadi apa? Manusia. Ya, jadi itulah tadi sudah dijelaskan. Jadi Bapa itu, kealahan itu menampilkan diri sebagai Bapa kepada manusia
dalam konteks dia ingin manusia itu merasa dekat, makanya dia meminjam terminologi manusia. Ya, Bapak anak itu kan terminologi manusia itu, ya, bukan terminologi Tuhan itu dalam konteks hubungan darah, ya kan? Ya, tetapi dia pinjam itu supaya manusia itu merasa apa? Begitu dekat, tahu siapa sumbernya, siapa yang kasih makan, siapa yang kasih uang jajan. Nah, itu semua supaya apa? Supaya manusia boleh menyadarinya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas satu kesimpulan yang begitu baik yang boleh kita terima pada malam ini, sehingga satu materi yang sudah menjadi pelajaran kita akan boleh kita hidupkan di dalam kehidupan kita, tentunya menganggap Tuhan sebagai Bapa kita yang akan menjadikan hubungan kita lebih baik lagi dengan Tuhan, dan tentunya kita pun akan lebih setia mengikut Tuhan. Pada malam ini kita akan menutup seluruh rangkaian pelajaran kita. Kita akan sama-sama berdoa dan kita akan dipimpin oleh Pendeta Adrian Runesi. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami telah belajar akan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami telah pelajari tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menambah pengetahuan kami khususnya untuk lebih mengenal akan Engkau ya Tuhan. Berkati kami Tuhan pada malam hari ini juga, yang nanti akan beristirahat, Tuhan akan berkati, agar pada esok pagi kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, dan kami boleh melakukan aktivitas-aktivitas kami seperti biasanya. Berkati juga akan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan berkati, agar kami semua di dalam kesehatan kami semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Kami mengucapkan kepada saudara dan saudari kami yang kekasih di Zoom dan Facebook yang sudah dengan setia mengikuti seluruh rangkaian ini, dan tentunya kami mengumumkan bahwa pada minggu depan kita akan kembali lagi bersama-sama pada hari Senin 21 September 2020. Kita akan tetap mendengarkan dalam tema kealahan dalam pandangan Alkitab dengan judul pembahasan Yesus di dalam Alkitab. Pembicaranya adalah Pendeta Muda Dwi Cahyono bersama Pendeta Milton Pardosi dan konsep Cohen Serves People. Kami berterima kasih atas perhatian dan kesetiaan saudara-saudara, dan tentunya untuk saudara dan saudari kami yang mengikuti live video ini dari Facebook, boleh nanti juga akan men-share video ini, dan tentunya jika nanti ada saudara dan saudara kita yang tidak sempat mengikutinya secara live, tetap dapat mendapatkan pekabaran yang baik ini melalui video yang boleh tetap dilihat di dalam page atau halaman konsep. Kami ucapkan terima kasih kepada kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati. Baik, selamat